150%. Angka yang besar kan? Ini bukan sekedar statistik loh, tapi ini adalah lonjakan nyata dalam interaksi pelanggan yang berhasil dicapai oleh Starbucks. Gimana caranya? Jawabannya sederhana, AI. Ini bukti kalau kecerdasan buatan itu bukan lagi teknologi masa depan, tapi keuntungan bisnis yang bisa diraih sekarang juga. Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan membedah tuntas gimana AI bertransformasi dari sekedar jargon yang bikin pusing menjadi sebuah strategi bisnis yang benar-benar praktis. Tenang, kita nggak akan bahas kode yang rumit. Kita bakal fokus pada satu hal, hasil nyata untuk bisnis Anda. Oke, kita luruskan satu hal dulu ya. Di era sekarang ini, AI itu bukan lagi pilihan. Mengandalkan intuisi atau feeling aja tuh sama kayak berlayar di tengah lautan tanpa kompas. Nah, AI inilah kompasnya, alat yang membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data, bukan lagi sekedar tebak-tebakan. Kutipan ini menegaskan betapa mendesaknya hal ini. Menguasai AI sekarang itu sama fundamentalnya dengan kemampuan membaca laporan keuangan. Ini bukan lagi soal inovasi yang wah, tapi soal bertahan dan mampu bersaing. Ini adalah fondasi baru bagi setiap bisnis yang ingin jadi pemenang. Oke, kita sering banget kan dengar istilah AI, machine learning, dan deep learning dipakai bergantian. Kadang-kadang malah bikin bingung. Gini deh, biar gampang, bayangin aja sebuah boneka matryoshka dari Rusia. Tahu kan boneka yang di dalamnya ada boneka lagi yang lebih kecil? Nah, boneka yang paling besar, yang paling luar, itulah kecerdasan buatan atau AI. Anggap aja ini adalah payung besarnya, konsep yang mencakup semua usaha untuk membuat mesin yang bisa berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah layaknya manusia. Sekarang, coba kita buka boneka AI tadi. Di dalamnya ada boneka yang ukurannya lebih kecil. Inilah machine learning. Machine learning ini adalah cara paling umum untuk mencapai AI saat ini. Jadi, alih-alih kita program setiap aturan secara manual, kita kasih makan mesinnya dengan banyak data, dan mesin itu akan belajar polanya sendiri untuk membuat prediksi. Keren kan? Dan kalau kita buka lagi boneka machine learningnya, di dalamnya ada boneka yang paling kecil, paling inti. Inilah deep learning. Ini adalah teknik yang jauh lebih canggih lagi. Deep learning menggunakan struktur yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, namanya jaringan saraf, untuk memahami data yang super kompleks. Misalnya untuk mengenali wajah di foto atau menerjemahkan bahasa secara langsung. Jadi, beginilah urutannya. Deep learning itu adalah sebuah teknik di dalam machine learning, dan machine learning adalah salah satu cara utama untuk mencapai AI. Dengan begini, jadi lebih kebayang kan gimana semuanya saling berhubungan? Simple. Baik. Teorinya sudah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa menggunakan AI ini untuk menghasilkan keuntungan dan membuat bisnis kita jadi jauh lebih efisien? Disinilah AI benar-benar menunjukkan taringnya. Coba lihat, penerapan AI itu luas banget. Di pemasaran, AI bisa memprediksi pelanggan mana yang kira-kira akan berhenti berlangganan. Di bagian operasional, AI bisa meramalkan permintaan produk supaya stok di gudang nggak menumpuk atau kosong. Di keuangan, bisa mendeteksi penipuan secara real-time. Dan untuk produk, AI bisa memberikan rekomendasi yang bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Semuanya punya satu tujuan yang sama, hasil bisnis yang terukur. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, angka-angka ini adalah bukti nyatanya. Coba bayangkan, Anda bisa mempertahankan 25% lebih banyak pelanggan atau meningkatkan penjualan tambahan sampai 30%. Ini bukan lagi soal perbaikan kecil-kecilan, ini adalah dampak langsung yang signifikan ke kantong perusahaan Anda. Biar lebih kebayang gimana ini bekerja di skala raksasa, kita balik lagi ke Starbucks. Mereka itu nggak cuma jago bikin kopi yang enak loh, mereka juga membangun sebuah platform AI super canggih yang diberi nama Deep Brew untuk memahami setiap pelanggan mereka secara mendalam. Platform ini benar-benar luar biasa. Deep Brew bisa merekomendasikan penawaran yang berbeda untuk Anda dan saya meskipun kita sedang berdiri di toko yang sama, hanya karena riwayat pembelian kita berbeda atau bahkan karena cuaca hari itu. Hasilnya, pemborosan bahan baku berkurang drastis, loyalitas pelanggan meroket, dan yang paling gila, tingkat retensi pelanggan mereka naik sampai 40%. Tentu, mudah sekali untuk berpikir, ya itu kan Starbucks yang anggarannya miliaran. Tapi bagaimana dengan kita yang bisnisnya mungkin tidak sebesar itu? Nah, kabar baiknya adalah Anda tidak lagi memerlukan anggaran raksasa untuk bisa memanfaatkan kekuatan AI. Sekarang teknologinya jauh lebih terjangkau dan mudah diakses.
Yuk, kita bayangkan ada Kopi Senja, kedai kopi lokal favorit kita. Pemiliknya pasti sibuk luar biasa, ngurus semuanya sendiri. Nggak ada waktu untuk bikin konten media sosial yang konsisten, apalagi punya anggaran untuk desainer grafis. Nah, dengan alat-alat generatif AI yang ada sekarang, dalam hitungan menit saja mereka bisa dapat ide konten untuk sebulan penuh, gambar-gambar yang menarik, bahkan merancang ide promosi yang kreatif. AI bisa jadi tim pemasaran virtual mereka. Oke, kita udah semangat nih mau menerapkan AI. Tapi, gimana caranya kita tahu kalau AI itu benar-benar berhasil? Dan yang nggak kalah penting, gimana cara kita melakukannya dengan aman dan bertanggung jawab? Mari kita bahas cara mengukur dampak nyata AI dan mengelolanya dengan benar. Ini poin yang krusial banget. Jangan sampai kita terjebak pada metrik teknis seperti akurasi. Fokuslah pada pertanyaan bisnis. Seberapa jauh lebih baik hasil yang kita dapatkan dengan AI dibandingkan tanpa AI? Bagaimana setiap prediksi dari AI ini bisa secara langsung menambah keuntungan? Itulah metrik yang sesungguhnya penting, bahasa yang dipahami oleh setiap pemimpin bisnis. Selain keuntungan, ada satu faktor yang nilainya jauh lebih tinggi, yaitu kepercayaan. Menggunakan AI secara bertanggung jawab, misalnya dengan menghormati privasi data dan memastikan sistemnya adil, bukan sekedar soal memenuhi peraturan. Ini adalah cara kita membangun fondasi kepercayaan yang kokoh dengan pelanggan dan semua pihak terkait untuk jangka panjang. Dan untungnya, kita nggak perlu meraba-raba dalam gelap. Sudah ada kerangka kerja yang teruji seperti dari NIST ini. Intinya sederhana. Pertama, petakan di mana saja resikonya. Kedua, ukur seberapa besar resikonya. Ketiga, kelola resiko tersebut dengan tindakan nyata. Dan terakhir, ciptakan tata kelola untuk pengawasan yang berkelanjutan. Ini seperti peta jalan yang jelas untuk berinovasi secara bertanggung jawab. Oke, kita sudah membahas banyak hal, mulai dari konsep dasar, contoh nyata, sampai manajemen risikonya. Sekarang, mari kita rangkum semuanya menjadi beberapa prinsip utama yang bisa Anda bawa pulang dan mulai pikirkan untuk diterapkan di bisnis Anda. Coba ingat 4 hal ini. Pertama, AI itu ada banyak macamnya, jadi pilihlah alat yang tepat untuk masalah yang tepat. Kedua, manfaatkan kekuatan prediksi AI sebagai tulang punggung pengambilan keputusan strategis Anda. Ketiga, jangan takut untuk bereksperimen dengan AI generatif untuk urusan kreativitas. Dan yang terakhir dan terpenting, selalu ukur keberhasilannya dalam satuan rupiah, bukan hanya dalam persentase akurasi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan tentang bisnis Anda saat ini. Jika AI bisa menjawab satu saja pertanyaan krusial yang bisa mengubah segalanya, pertanyaan apakah itu? Mungkin, siapa pelanggan saya yang paling berharga? Atau, produk apa yang seharusnya saya buat selanjutnya? Mulailah dari pertanyaan itu, karena disitulah kekuatan transformatif AI untuk bisnis Anda benar-benar dimulai.